Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan sekarang ayat 137 dari surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Innal ladzina kafaru, sungguh innal ladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman, thumma kafaru, lalu kafir, thumma amanu, kemudian beriman lagi, thumma kafaru, kemudian kafir lagi, thumma izdadu kufra, lalu kekafirannya bertambah kafir, maksudnya kekafirannya lebih parah daripada yang dulu. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka, wala liyahdiyahum sabila, dan Allah tidak akan memberi petunjuk ke jalan yang benar. Mafhum mukhalafanya dari summazdadu kufran adalah apabila kekafirannya lebih ringan, maka tidak masuk di ayat ini. Jadi orang yang beriman lalu kafir, lalu beriman lagi, lalu kafir, tapi kekafirannya tidak lebih parah daripada sebelumnya, maka tidak masuk di ayat ini. Ayat ini apa? Lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak mengampuni mereka, wala liyahdiyahum sabila, dan Allah tidak akan memberi petunjuk jalan yang benar kepadanya. Nah, tidak masuk di situ. Yang masuk di sini adalah summazdadu kufra, kekafirannya bertambah lebih daripada yang sebelumnya. Nah, itu makna teks dan pemahamannya. Dan bagian dari kekufuran itu adalah kemaksiatan. Bagian dari kekufuran itu adalah kemaksiatan. Kalau masuk di dalam bab kekufuran ada kufrun akbar, ada kufrun asghar. Kufrun asghar dengan maksiat itu bedanya, maksiat lebih umum. Tapi sesungguhnya itu juga kemaksiatan. Jadi ini membatalkan iman, itu yang akbar. Yang asghar itu sama dengan maksiat, tidak membatalkan iman. Nah, maksudnya yang tidak sampai membatalkan iman. Nah,
itu juga lahu hukmul aula. Lahu hukmul aula. Semuanya memperhatikan ya. Punya hukum yang lebih utama. Apa maksudnya? Kalau asalnya dia golongan orang yang beriman, dan sudah pasti orang seperti ini imannya lemah. Sudah pasti seperti ini yang dipasti orang yang beriman tapi imannya lemah. Iman sejak lahir tapi imannya lemah. Nah, di majelis tidak boleh tertawa ya. Tidak boleh ngomong sama temannya terus tertawa. Itu termasuk aib yang sangat besar. Ngomong sendiri itu tidak baik, menghilangkan berkahnya majelis, apalagi yang diomongkan menjadikan dia tertawa. Nah, semuanya memperhatikan ya. Jadi tadi kita menyampaikan bahwa sudah pasti orang seperti imannya lemah. Bagaimana imannya lemah? Misalnya dia iman sejak lahir, yang orang bilang itu Islam keturunan. Udah gitu lingkungannya bukan lingkungan yang soleh atau yang taat kepada Allah, sehingga dia beriman tapi imannya lemah. Terus kenyataannya di negeri seperti negeri kita itu banyak orang yang akhirnya katut, akhirnya jadi kafir. Masuk di ayat ini, innalladzina amanu tsumma kafaru. Lalu dia jadi kafir murtad. Tsumma amanu, setelah itu beriman lagi. Kenapa? Karena kalau dasar iman itu ada, ndak betul-betul sangat dengan ungkapan lain sangat rendahnya keimanannya, sampai dalam bab ketuhanan itu sama sekali tidak punya pemahaman kecuali sangat rendah gitu. Nah, terus katut menjadi orang yang murtad, orang itu tidak akan bisa kuat di negeri mereka, di agama yang baru, agama selain Islam. Kenapa tidak kuat? Karena orang Islam selemah apapun imannya, kalau sampai katut itu karena dunia, dan dunia yang dia dapatkan itu pasti rendah. Pasti rendah. Itu mungkin diiming-imingin di 1 bulan dikasih bantuan berapa, dan itu pasti rendah. Tidak akan membuat dia itu menjadi hidupnya itu standar atau jadi enak, itu enggak. Bantuan-bantuan yang menyebabkan mereka murtad. Nah, akhirnya gampang untuk beriman lagi. Kenapa? Apabila dia sedang sadar, terus mosok bertuhankan batu, mosok bertuhankan sapi, mosok bertuhankan orang yang sudah mati, mosok bertuhankan Yesus yang mati di salib, mosok bertuhankan berhala yang akhirnya kalau ada sentuhan-sentuhan gampang masuk Islam lagi, meninggalkan kekafirannya. Enggak, saya mau beragama Islam, paling tidak gitu, bahwa saya tidak bertuhankan batu, menyembah batu. Akhirnya Islam lagi. Tapi karena sesuatu kafir lagi. Karena sesuatu jadi kafir lagi. Innalladzina amanu tsumma kafaru, tsumma amanu tsumma kafaru, tsumma zdadu kufra. Yang kelima teksnya tsumma zdadu kufra. Lalu bertambah kekafirannya. Bagaimana kalau tidak bertambah? Itu mafhum mukhalafah namanya. Nah, dia kafir lagi. Yang keempat, tapi kekafirannya di teks yang keempat kan iman kafir, iman kafir. Tapi imannya yang keempat ini tidak bertambah dibandingkan dengan kekafirannya yang keempat, tidak bertambah dibandingkan dengan yang kedua yang lalu. Maka tidak masuk di sini. Kenapa? Karena ini summazdadu kufra, yang kekafirannya bertambah. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Nah, kalau tidak bertambah maka masih ada harapan agar dia Islam lagi. Ngapain? Sudah Islam lagi kok jadi kafir lagi. Ya,
sentuhan-sentuhan gitu gampang. Tapi kalau tsummazdadu kufra, diancam oleh Allah, lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdihum sabila, sampai akhirnya mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan bertuhankan batu, tidak dihiraukan oleh Allah dan akan di neraka selama-lamanya. Nah, mafhum mukhalafahnya tadi itu kalau tidak izdada kufruhu, maka masih ada harapan. Kalau pembahasan kufrun akbar saja seperti itu, maka kufrun asghar mim babi aula. Kufrun asghar lebih utama untuk mendapatkan harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemaksiatan itu sesungguhnya bagian dari kekufuran. Bisa jadi kemaksiatan itu adalah kufrun asghar, bisa jadi babnya bukan bab kekufuran tapi bab kemaksiatan belaka. Enggak, tidak kaitannya dengan kekufuran, tapi karena itu tidak dibahas di dalam bab kekufuran. Bahkan bisa jadi betul-betul babnya beda. Yang punya sumber suara, kalau tidak bisa didiamkan, angkat tangan terus keluar supaya tidak ganggu temannya. Ya, bawa alat apapun terus bunyi suaranya tidak bisa didiamkan. Kenapa? Karena saya mendengar ada sumber suara, nggak tahu dari mana. Mau suara itu suara ngaji atau suara tilawah atau suara apapun, yang bawa alat mengeluarkan suara nggak bisa didiamkan, pamit keluar. Nah, lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Mafhum apabila itu tidak sampai kekufuran tapi kemaksiatan mim babi aula. Apa maksudnya? Maksudnya orang yang beriman, orang Islam, lalu berbuat maksiat, lalu taubat. Jadi kalau tadi itu iman kafir, terus iman lagi, sekarang orang yang beriman melakukan kemaksiatan, lalu bertaubat, lalu melakukan kemaksiatan itu lagi. Semuanya jangan perhatian yang di luar, tidak apa-apa, yang berusaha, tapi yang lainnya perhatiannya ke taklim ya. Kenapa? Karena tidak gampang orang itu faham apabila tidak mendapatkan pelajaran seperti ini. Orang Islam yang maksiat lalu taubat, lalu maksiat lagi dengan maksiat yang sama, meskipun itu kabair, dosa-dosa besar, lalu bertaubat lagi. Yang penting tidak tambah parah dibandingkan dengan sebelumnya apabila itu kabair. Nah, maka harapan untuk yahdihimus sabila, Allah akan memberi hidayahnya ke jalan yang benar, itu masih tetap lebih tinggi. Nah, karena itu orang yang beriman kemudian sadar hendaknya bertaubat kepada Allah. Dan taubat itu pasti diterima jika terpenuhi 3 syarat apabila tidak berkaitan dengan yang lain, yaitu kalau dia sedang sadar, syarat yang pertama taubat supaya pasti diterima, maka meninggalkan dosa jika belum ditinggal. Misal kerjaannya berupa dosanya berupa kerja yang haram, maka taubat yang pasti diterima adalah kamu harus meninggalkan kerjaan itu karena kerjaan itu haram. Kalau formal kerjaannya berarti resign, mengundurkan diri dari kerjaannya. Kenapa? Karena mau bertaubat, harus meninggalkan perbuatannya yang haram. Yang kedua, berikrar kepada Allah tidak mengulangi lagi kerjaan yang haram seperti itu atau dosa itu. Dan syarat yang ketiga yang paling sulit yaitu menyesal, dan itu tidak gampang. Kenapa? Karena kalau hati itu tidak menyesal, tidak bisa dibuat-buat. Saya nanti malam mau bertobat dan saya nanti malam mau menyesal, itu tidak bisa itu. Tapi kalau saya besok mau resign, mau mengundurkan diri dari kerja, itu bisa. Ya, saya besok mau mengundurkan diri dan besok saya mau
Nah, setelah mengundurkan diri saya akan menghadap kepada Allah, berikrar tidak akan mengulangi lagi. Dan yang ketiga, besok saya mau menyesal. Yang ketiga itu tidak bisa. Kalau jiwa tidak menyesal, tidak bisa direncanakan besok mau menyesal. Nah, tapi kalau belajar supaya bisa menyesal, itu ada pelajarannya, adapun berhasil apa enggak, nah itu yang belum tentu. Seperti antum belajar berhasil apa enggak itu belum, tapi ada pelajarannya. Seperti apa belajar menyesal? Misalnya kesalahannya adalah atau dosanya adalah dalam mencari harta yang haram. Nah, belajar, ketahuilah seandainya rizki yang Allah tetapkan, ketahuilah rizki yang Allah tetapkan itu pasti kamu akan terima dan tidak akan mati, tidak akan meninggal manusia itu sebelum umur dan rizki yang Allah tentukan itu semua telah diterima. Karena itu kalau kamu tidak ambil rizkimu dari yang haram, pasti kamu akan dapatkan dari jalan yang halal. Itu akhirnya seandainya sekian tahun itu tidak kerja yang haram, pasti Allah akan memberi dari jalan yang halal. Itu alangkah ruginya. Akhirnya mungkin timbul menyesal. Dan kalau jiwa itu sampai menyesal, maka orang yang punya niat taubat dan hatinya menyesal, maka pasti diterima taubatnya oleh Allah SWT. Diterima taubatnya, dosanya dihapus dan dapat pahala. Tapi apabila dosanya itu berkaitan dengan kezaliman kepada orang yang bisa ia bayar, bisa ia selesaikan, maka tidak juga kepastian itu dia dapatkan. Maksudnya tidak pasti diterima juga kalau dia tidak menyelesaikan dengan sesama muslim atau dengan orang yang dia zalimi. Kenapa? Karena kezaliman itu tidak dibayar di dunia, pasti dibayar di akhirat. Nah, intinya bahwa pasti diterima taubatnya. Nah, sudah alhamdulillah bisa bertaubat dan terpenuhi syarat. 1-2 bulan, 1-2 tahun terjerumus lagi dalam dosa yang sama, maka dipanggil lagi oleh Islam, kamu harus bertaubat lagi. Harus bertaubat lagi. Dan apabila syaratnya juga terpenuhi, pasti diterima oleh Allah lagi. Nah, kalau nanti dosa lagi, bertaubat lagi, dan begitu seterusnya, dan harapan diterima taubat oleh Allah SWT itu sangat tinggi apabila dosa berikutnya itu tidak lebih parah dibandingkan dengan dosa setelahnya. Kenapa? Karena di sini tsummazdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Oh, berarti dosa tobat itu tetap diterima oleh Allah, tetap diterima oleh Allah. Yang penting taubatnya taubatan nasuha. Karena itu ulama banyak yang menuliskan bab perintah taubat wa in takarrara dzamb, meskipun dosa yang sama itu terulang. Apa maksudnya? Dosa taubat, dosa itu lagi, harus taubat lagi. Habis itu dosa itu lagi, harus taubat lagi. Nah, jadi kayak gitu. Nah, dan Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Itu pintu taubat itu tertutup hanya sekali bagi setiap orang. Imma kiamat sughra telah datang, atau kiamat sughra dan itu sama-sama tetap sekali dalam setiap orang. Kalau si fulan itu kiamat sughra, berarti dia waktu kiamat kubro sudah tidak menjumpai. Kalau dia tidak menjumpai, kalau dia menjumpai kiamat kubro, berarti dia tidak mengalami kiamat sughra. Apa kiamat sughra? Mati, meninggalnya seseorang itu berarti kiamat bagi dia. Gitu. Jadi misal, oh fulan itu sudah meninggal, berarti sudah kiamat bagi dia. Alam berikutnya sudah alam balasan. Alam kubur sudah mulai alam balasan. Nah, dan yang tidak merasakan kiamat sughra pasti akan merasakan kiamat kubro, dan
yang menjumpai kiamat kubro sudah pasti masuk dalam golongan sejelek-jelek makhluk atau sejelek-jelek orang. Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek orang adalah yang menjumpai kiamat dan dia masih hidup. Walladzina takhadhu al-kubura masajida, dan termasuk sejelek-jelek orang adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, itu hadis Rasulullah SAW. Nah, dan itu memperingatkan kepada kita jangan sampai itu menjadikan kuburan sebagai masjid, dan semoga orang-orang yang di luar yang begini juga segera bertaubat supaya tidak masuk di dalam hadis Rasulullah SAW. Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya walladzina takhadul qubura masajida. Nah, man takarrara minhul kufru ba'dal iman. Kita baca tafsirnya. Yang bawa tafsir semuanya ngikut melihat tafsirnya dan perhatian. Yang terulang kekufuran kepadanya setelah beriman, fahdada thumma dhalla. Dia mendapatkan hidayah, beriman, thumma dhalla, lalu tersesat sampai kafir. Wa absara thumma ama. Asalnya dia bisa melihat kebenaran lalu buta terhadap kebenaran. Wa amana thumma kafara, beriman lalu kafir. Wastamarra ala kufrihi, lalu ia terus di dalam kekafirannya, wazdada minhu, dan bahkan kekafirannya bertambah lebih dari sebelumnya. Fa innahu ba'idun minat taufiqi wal hidayati li aqwamit thariq. Maka orang seperti itu sangat jauh untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik adalah hidayah khos, hidayah khusus. Apa? Hidayah petunjuk khusus. Apa petunjuk khusus? Petunjuk yang hanya Allah yang bisa memberi. Apa itu? Yaitu petunjuk yang masuk ke dalam jiwa sehingga jiwa itu mengakui dan mengikuti kebenaran. Nah, itu disebut dengan hidayah taufik. Adapun hidayah yang tidak sampai masuk ke dalam jiwa itu disebut dengan hidayah irsyad atau hidayah dilala. Itu nama, sekedar nama, tapi maknanya hidayah yang masuk ke dalam jiwa sehingga jiwa tersebut mengakui dan mengikuti kebenaran. Nah, hidayah tersebut disebut hidayah taufik. Adapun hidayah yang tidak masuk ke dalam jiwa, meskipun masuk ke dalam pikirannya tapi enggak masuk ke dalam jiwa, nah itu ya, sehingga jiwanya tidak mengakui, atau seandainya mengakui tidak mau mengikuti, ya itu betul, tapi dia tidak ikut. Nah itu ya, nah itu berarti ya, bukan hidayah taufik tapi hidayah irsyad. Hidayah irsyad, semua yang faham bisa memberikan kepada yang lain, tapi hanya sekedar memberikan zahir atau memberikan maklumat tersebut. Itu bedanya hidayah taufik dengan hidayah irsyad. Karena hidayah taufik itu hanya Allah yang bisa, akhirnya disebut pula dengan hidayah khos. Makna khos di sini adalah hanya Allah yang bisa memberikan. Nah, kenapa ini penting? Ya, karena antum pelajar agama, sebentar lagi antum juga akan jadi ustadz. Nanti antum ditanya oleh masyarakat, semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Terus ada, Ustaz, taufik itu apa? Taufik itu apa ya? Nama tetangga saya, repot nanti. Taufik itu adalah hidayah khusus tadi, ya. Hidayah yang Allah masukkan ke dalam jiwa sehingga jiwa itu mengakui dan mengikuti kebenaran. Mengakui itu maksudnya faham, oh iya itu benar, lalu dia ikut. Apa ada yang sampai pada tingkatan mengakui itu benar tapi nggak ikut? Banyak.
banyak itu. Abu Jahal itu tidak sekali dua kali lahir batin mengakui kebenaran dakwah Rasul, tapi tidak mau ikut. Nah jadi itu. Itu lahir batin mengakui, tapi ternyata tidak mau ikut. Berarti hidayah taufik tidak bisa masuk. Dan paman Rasulullah SAW mengakui dakwah Rasul itu benar, tidak sekali. Itu terungkap dari lisannya dan dari perbuatannya. Ya, mengakui kebenaran dakwah Rasul SAW, dan ketika mau meninggal masih belum mau mengucapkan la ilaha illallah tatkala ditalkin oleh Rasulullah, ya ammi qul la ilaha illallah, tinggal mengucapkan aja. Kenapa? Karena hatinya sudah mengakui bahwa dakwah Rasul itu benar, tapi tidak mau ngikut. Gitu. Nah itu akhirnya meninggal masih dalam agama bapaknya, maksudnya kakek Rasulullah SAW. Nah lalu Rasulullah SAW mengikrarkan, aku terus akan memohonkan ampun untukmu, karena Rasulullah mencintainya gitu, asal tidak dilarang oleh Allah. Diturunkan oleh Allah ayat innaka la tahdi man ahbabta, kamu wahai Muhammad SAW tidak bisa memberi hidayah kepada siapa orang yang kamu cintai, walakinnallaha yahdi man yasha, kan tetapi Allah yang bisa memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, Rasul saja tidak bisa. Kenapa? Karena hidayah taufik itu hanya Allah yang bisa. Adapun hidayah irsyad, Allah berfirman gitu, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh kamu wahai Muhammad SAW benar-benar memberi hidayah ke jalan yang benar, siratal mustaqim. Nah, ayat ini kok tidak bisa ini kok. Nah, itu tidak bertentangan. Ini berbicara tentang hidayah taufik, yang di situ berbicara tentang hidayah irsyad. Nah, lanjut. Wa ba'idun anil maghfirah, dan orang yang istamarra fi kufrihi wazdada kufruhu, terus di dalam kekafirannya, apalagi kekafirannya bertambah, maka jauh untuk mendapatkan ampunan. Likaunihi ata bi'a'dhami mani'in yamna'uhu min husuliha, karena dia melakukan larangan yang paling besar, yang mana untuk mendapatkan seperti itu betul-betul dilarang. Untuk mendapatkan seperti itu, mendapatkan kekufuran betul-betul dilarang. Fa inna kufrahu yakunu uqubatan wa tobaan la yazul. Karena itu kekafiran berikutnya kemudian tambah berat, itu menunjukkan, kekafirannya itu menunjukkan hukuman bagi dia di dunia, maka menjadi tidak bisa hilang dari dirinya. Sebagaimana firman Allah SWT, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, tatkala ia menyeleweng, menyimpang, semakin ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang menyeleweng. Gitu. Dan Allah berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, kami bolak-balikkan hati mereka, pandangan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana di awal mereka tidak beriman. Begini. Nah, bagaimana dia tambah mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil yang benar, atau tambah jauh dari kebenaran. Kalau tambah jauh, maka itu masuk di ayat tadi, dan itu sekaligus merupakan hukuman dari Allah SWT atas penyimpangannya. Kenapa begitu? Di surat Al-A'raf, lahum qulubul la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, lalu ikut yang benar. Tidak digunakan untuk itu. Punya mata tidak digunakan untuk melihat mana yang baik, mana yang jelek, sehingga faham lalu ikut yang baik. Punya telinga tidak digunakan untuk mendengar dengan baik. Nah, mereka itu seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih tersesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah itu.
Wa dallatil ayatu annahum illam yazdatu kufra. Ayat ini juga menunjukkan apabila kekafirannya tidak bertambah dari sebelumnya. Bal raja'u ilal iman, bahkan ringan terus kembali kepada iman. Asalnya beriman kafir, terus beriman lagi, terus kafir lagi tapi tidak lebih parah kekafirannya. Kemudian ada sentuhan akhirnya beriman lagi, jadi kekafirannya tidak lebih bertambah gitu. Wa taraku ma hum alaihi minal kufran, lalu meninggalkan kekafirannya. Fa innallaha yaghfiru lahum, maka Allah mengampuni mereka. Walau takarrarat minhumur ridda, meskipun murtadnya terulang. Meskipun murtadnya terulang gitu. Nah, dan itu banyak menimpa kepada orang yang imannya lemah. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran mengabarkan orang yang imannya lemah gitu. Wa minhum may ya'budullaha ala harfin. Di antara mereka ada yang beribadah kepada Allah tapi di atas satu huruf. Ibadahnya itu hanya di atas satu huruf. Apa maksudnya? Maksudnya ibadahnya itu sangat lemah. Ibadahnya itu sangat lemah. Gitu. Enggak sampai berdasarkan satu ayat. Nah, apa satu ungkapan keimanan yang cukup kuat enggak? Wa minhum faminhum may ya'budullaha ala harf wa minhum may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Apabila dengan ibadah yang rendah-rendah kayak gitu itu dapat kebaikan, itma'anna bihi, dia mantap, dia senang di dalam Islam. Terus ibadahnya ya ibadah dikit-dikit aja sudah dapat enak. Oh, sholat nanti dibagi sembako. Oh, datang di sana pengajian, kenapa nanti dibagi sembako? Itu. Ya'budullaha ala harf fa in asobahu khair itma'an nabi. Wa in asobathu syarrun inqalaba ala wajhi. Kalau dia diuji yang ndak enak, inqalaba ala wajhi, berbalik, ya ngapain Islam, ngapain ibadah, buktinya juga melarat. Inqal khasirat dunya wal akhirah. Orang seperti itu rugi dunia akhirat. Nah, kita jangan seperti itu. Sesungguhnya dunia ini pasti, semua orang pasti merasakan enak dan tidak enak. Mau kaya, mau miskin akan merasakan enak dan tidak enak. Mau jabatannya tinggi, mau jabatannya rendah akan merasakan enak dan juga merasakan tidak enak. Dan yang pandai merasakan enak dan tidak enak itu hanya yang beriman, yang faham dengan pelajaran-pelajaran Islam. Dan baik enak maupun tidak enak bagi orang yang beriman, yang belajar dan faham, enak jadi baik baginya, tidak enak pun jadi baik baginya. Karena itu mengherankan, Rasulullah SAW memberitahukan, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan orang yang beriman. Inna arahu kullahu lahu khair, semua urusannya baik baginya. In asobathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau yang ia dapati itu yang senang-senang, yang enak-enak, ia betul-betul bersyukur kepada Allah, merasa bahwa dia diberi oleh Allah, berarti dekat kepada Allah. Itu akhirnya yang enak itu jadi baik baginya. Fakana khan. Wa in asobathu dharra, dan apabila yang ia dapati itu madharat, madharat itu tidak enak. Wah, yang ia dapatkan itu madharat. Sabar, ia betul-betul bersabar dengan kesabaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Sampai betul-betul sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fakana khairan lah, maka yang tidak enak pun, madharat pun jadi baik baginya. Madharat itu jadi kebaikan baginya.
Nah, bagaimana madorot betul-betul kita rasakan itu kebaikan bagi kita? Itu harus belajar. Bagaimana madorot? Yaitu itu sabar sesuai dengan pelajaran. Seperti apa sabar sesuai dengan pelajaran di dalam Islam itu? Hakikat sabar itu harus difahami. Apa sih sabar itu? Sabar itu faham bahwa yang dihadapi itu dari Allah sebagai ujian. Diuji apapun harus dasarnya harus faham ini ujian dari Allah. Ini dari Allah, ketetapan Allah sebagai ujian. Kamu ngerundel, sakit hati, marah, banting-banting apapun, kamu tidak akan bisa menarik itu. Kenapa? Sudah terjadi. Ini tinggal difahami, ini dari Allah sebagai ujian. Lah, orang diuji itu nanti selesai ujian lulus atau tidak lulus. Karena itu bagaimana supaya lulus? Harus dihadapi dengan lapang dada. Apa lapang dada itu? Menghadapi ujian itu tidak dengan keluhan, tapi dihadapi. Saya diuji kayak begini, saya diuji miskin, saya diuji sakit-sakitan, saya diuji panas, saya diuji berat, saya diuji gangguan, saya diuji. Harus dihadapi dengan lapang dada dan istiqomah di jalan kebenaran. Nah, itu tingkatan sabar yang kedua. Ridho itu apa? Ridho dalam hal yang tidak enak itu menerima dengan lapang dada, tidak mengeluh. Ridho dalam hal yang tidak enak itu menerima dengan lapang dada, tidak mengeluh. Nah, itu ridho. Ya. Nah, setelah itu meningkat atau berusaha ditingkatkan ke kesempurnaan kesabaran. Apa kesempurnaan kesabaran itu? Yaitu penuh harap kepada Allah. Penuh harap kepada Allah. Lah, kalau jiwa itu sudah penuh harap, maka jiwa itu sudah bahagia. Meskipun belum dapat, capek, lelah, perjuangan, pengorbanan banyak, belum dapat hasil, tapi jiwa itu sudah penuh harap, maka jiwa itu sudah bahagia. Saya contohkan ya. Dan ini kejadian nyata. Sekian tahun yang lalu, mungkin tahun 93, 94, ya. Kebetulan di sini juga ada peristiwa besar, tapi dekat-dekat dengan tahun itu ada banjir juga besar, gitu ya. Nah, saya contohkan salah satunya. Ada petani padi dan petani tambak. Sudah mau panen, bahkan sudah persiapan panen, gitu ya. Sudah persiapan panen. Petani tambak mulai dari awal, petani padi sama tambak ini mulai dari awal itu hidupnya di dalam bab petani, sebagai petani itu hanya perjuangan dan pengorbanan. Iya apa enggak? Ya, bagaimana perjuangan? Oh, dia baru menyiapkan lahannya itu perjuangan. Dan terus pengorbanan, benihnya pengorbanan, perawatannya perjuangan, terus. Dan karena mau panen kelihatannya bagus, sudah senang. Wah, 2-3 hari, 4 hari, seminggu lagi panen dengan kelihatannya bagus. Nah, senang. Apakah sudah dapat? Belum. Nah, jadi hidupnya baru perjuangan dan pengorbanan, dan itu taklif, itu beban, belum dapat. Tapi kalau jiwa itu sudah penuh harap, jiwa itu sudah bahagia. Perjalanannya berat, perjuangan dan pengorbanan. Nah, karena sudah penuh harap, sudah bahagia. Setelah itu tinggal nunggu, nggak sampai seminggu banjir besar datang, nggak jadi panen. Yang kita ambil pelajaran adalah kalau jiwa itu sudah penuh harap, jiwa itu sudah bahagia, meskipun sepanjang hidupnya itu baru perjuangan dan pengorbanan. Sekarang kita bawa kepada makna sabar tadi itu. Kalau orang itu betul-betul bersabar,
faham yang dihadapi ini dari Allah sebagai ujian. Akhirnya setelah faham meningkat, dia terima dengan lapang dada, tidak ada keluhan sedikit pun. Lalu meningkat, penuh harap kepada Allah. Sesungguhnya kalau jiwa sudah penuh harap, jiwa itu sudah bahagia. Yang didapat apa? Musibah. Yang didapat musibah. Dan karena jiwanya penuh harap, bahagia. Ya. Tadi kan pelajarannya gitu. Pelajarannya kan gitu. Yang didapat musibah, tapi yang dirasakan penuh harap kepada Allah akhirnya bahagia. Itu orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. In asobathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asobathu dharra sabara fakana khairan lah. Lalu seperti apa penuh harap tadi itu? Kalau iman itu sempurna. Kalau iman itu sempurna, dan kita harus belajar. Kenapa? Karena kalau belajar, berusaha, sungguh-sungguh Allah akan memberikan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, karena itu di samping kita harus belajar, kita harus berlatih. Bagaimana penuh harap yang digambarkan seperti tadi itu? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan yang lain mengatakan, mencontohkan kalau kesabarannya, kalau iman dan sabarnya itu sempurna, digambarkan orang yang sakit itu tidak berharap sembuh kepada Allah. Sakit tidak berharap sembuh, lalu berharap apa? Nah, yang kedua, apa berharap sembuh? Berdoa kepada Allah mohon sembuh itu apa salah? Enggak. Mohon kepada Allah, berdoa minta sembuh. Bagi orang yang sakit itu dapat pahala. Lah tadi itu orang yang terpuji kok enggak berharap sembuh. Orang setingkat itu enggak berharap sembuh bukan karena berharap sembuh itu jelek. Bukan karena berharap sembuh, berdoa kepada Allah mohon kesembuhan. Bukan karena jelek, bukan karena enggak berpahala. Enggak dapat pahala, kebaikan. Tapi lah kenapa? Kebaikan dapat pahala kok tidak dilakukan, itu rendah dan jiwanya dipenuhi dengan yang lebih tinggi. Akhirnya yang rendah itu terkubur atau terlalaikan dari jiwanya. Jiwanya itu dipenuhi dengan menghadapi ujian ini, dipenuhi dengan berharap kepada Allah agar betul-betul di hadapan Allah bersih dosanya. Berharap mendapatkan pahala yang besar. Berharap derajatnya diangkat setinggi-tingginya, kumpul dengan an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Bahkan pikirannya kepingin kumpul dengan ulul azmi, karena diperintah oleh Allah fasbir kama sabara ulul azmi. Harapan agar bersih dosanya, mendapatkan pahala yang besar, diangkat derajatnya, itu memenuhi jiwanya sehingga tidak muncul di dalam pikirannya itu kepingin sembuh. Kenapa? Sembuh itu dunia, dan dunia itu rendah sudah, seolah-olah tidak muncul di dalam pikirannya. Pikirannya itu sana. Dan kalau malaikat maut itu datang, itu dia akan faham yang datang itu malaikat maut. Dan kalau itu malaikat maut datang, dia faham yang datang malaikat maut, dia rindu bertemu Allah. Dan siapa yang lebih berbahagia dari orang seperti ini? Nah itu orang yang kesabarannya sempurna tadi itu. Nah karena itu Allah juga mengabarkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Nah itu orang yang sabar tadi itu. Nah, wa dallatil ayatu annahum illam yazdadu kufra. Ayat ini menunjukkan bahwa jika kekafirannya tidak bertambah, bal raja'u ilal iman, bahkan kembali kepada iman, wa taraku ma hum alaihi minal kufran, meninggalkan kekufuran yang ada pada dirinya, fa innallaha yaghfiru lahum, Allah mengampuni mereka, walau takarrarat minhumur ridda, meskipun kemurtadannya terulang. Wa idza kana hadzal hukmu fil kufri, jika hukum di dalam kekafiran saja seperti ini,
fa ghairuhu minal ma'asi allati tunahu, maka kesalahan lain yang lebih rendah, maksiat-maksiat yang lebih rendah daripada kekufuran, mimbabi aula anal abda lau takarrarat minhu, lebih utama jika terulang lalu bertaubat akan diampuni oleh Allah SWT. Tsumma ada ila taubah, lalu mengulangi taubatnya, adallahu lahu bil maghfirah, Allah mengulangi mengampuni dosanya. Itu yang kita baca pada malam hari ini. Semoga kita mendapatkan kebaikannya semuanya, dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.